Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya, apa kabarnya? Saya percaya saudara dimanapun kita berada, kita percaya kalau Tuhan adalah sumber kekuatan kita dan tidak pernah meninggalkan kita saudara. Mari hari ini kita mau siapkan hati kita mau duduk diam di hadirat Tuhan saudara. Mari kita persiapkan hati kita, persiapkan tempat yang terbaik. Biar dimana kita duduk, itu adalah menjadi bait kudusnya Tuhan saudara. Mari kita siapkan hati kita saudara, mari kita berdoa. Oh Jesus. Tuhan terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala berkat yang sudah Kau berikan pada hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan mungkin keadaan di luar sana sedang tidak baik Tuhan. Tapi kami punya Allah yang ajaib Tuhan. Kami punya Allah yang luar biasa ya Tuhan. Sehingga kami tidak perlu takut ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau adalah kekuatan kami. Mari kita masuk dalam penyembahan saudara. Kita katakan lagu ini saudara. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Kau hapus segala dosa kami. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat jatuh Kau angkatku, saat haus Kau penuhiku. Engkaulah segalanya. Yesus, Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia nama. Katakan saudara, Yesus, Yesus, domba Allah, mulia namamu. Oh Yesus, Yesus, domba Allah, mulia nama. Mari kita sembah Tuhan saudara, sembah Dia. Oh, kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu, kami menyembahmu. Yesus, Yesus Tuhan. Kami tahu Tuhan, walaupun keadaan di luar sana sedang tidak baik Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Come on, say Jesus, Jesus, Lamb of God, worthy is your Jesus, 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 Jesus.
saudara. Biar dimanapun kita berada, saudara, kita boleh merasakan hadirat Tuhan, saudara. Baik buat setiap kami ya Tuhan. Kami mau berikan hati kami ya Tuhan. Kami mau berikan hati kami ya Tuhan. Mari angkat tangan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Kami mau berikan semuanya Tuhan. Kami mau berikan hati kami ya Tuhan. Kami mau berikan hidup kami ya Tuhan. Di setiap waktu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau angkat hati kami ya Tuhan, kami mau bersuka cita Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Mari saudara yang siap bersuka cita, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, ada sukacita saudara, amin. Kita siap saudara untuk lebih lagi merasakan hadirat Tuhan. Kita siap kedatang ke baitnya Tuhan saudara. Are you ready? Go. Yes, amen. Yeay. Kita datang ke baitnya Tuhan saudara. Mari katakan saudara. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Yes, kita mau datang lagi saudara dengan penuh sukacita saudara. Yo, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya
untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah. Yeay, berikan sorak-sorai buat Tuhan, saudara. Haleluya. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada, dan sahabat-sahabat Yabes Community dimanapun saudara berada pada hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan baik-baik saja, karena anugerah Tuhan selalu ada buat setiap kita. Ataupun Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, mungkin Bapak Ibu dalam kelemahan tubuh, dan saya percaya anugerah Tuhan yang terbaik juga tetap ada, dan kiranya pertolongan Tuhan selalu ada bagi setiap kita. Dan pada hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan kembali, yang saya ambil judulnya Survivor, ya. Seorang survivor adalah seorang yang bisa bertahan, seorang yang kuat menghadapi badai dan cobaan. Karena itu biarlah hari ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yakobus 1 ayat ke-12. Yakobus 1 ayat yang ke-12, firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saya ulangi sekali lagi, dikatakan Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Di dalam surat Yakobus ini saudara dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ternyata saudara, orang yang berbahagia adalah orang yang sanggup bertahan di dalam setiap pencobaan. Setiap kita saudara hari-hari ini, di seluruh penduduk muka bumi ini, mengalami pencobaan yang sama, mengalami pengujian yang sama. Di mana di musim pandemik ini saudara, ada banyak kemerdekaan kita di dalam beraktivitas terbatas. Ada banyak kegiatan-kegiatan kita terbatas. Tapi saya percaya saudara, orang yang di dalam Tuhan adalah orang yang berbahagia. Karena orang yang di dalam Tuhan Yesus, dia sanggup bertahan di dalam setiap pencobaan, di dalam setiap pengujian, dan mereka akan keluar sebagai pemenang. Karena firman Tuhan katakan, apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Wow, saudara, kalau saudara rindu untuk menerima mahkota kehidupan yang daripada Tuhan, jadilah orang yang setia, jadilah orang yang bertahan di dalam setiap musim kehidupan yang kita lewati. Karena saya percaya setiap orang yang setia bertahan dan sanggup bertahan di dalam kebenaran Tuhan, dia adalah orang-orang yang akan menerima mahkota kehidupan yang daripada Tuhan. Nah, karena itu saudara, mungkin saudara bertanya, saya orang Kristen, saya orang percaya, saya sudah bayar perpuluhan, saya sudah berdoa puasa, saya sudah melakukan aktivitas saya sebagai orang Kristen. Tetapi kenapa pencobaan ini terjadi kepada saya? Kenapa harus ada ujian ini kepada saya? Mungkin ini yang hari-hari ini Bapak Ibu pertanyakan dalam kehidupan Bapak Ibu. Kenapa saya harus mengalami yang seperti ini? Kenapa saya harus mengalami krisis? Saya sudah hidup benar, saya sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan, tetapi kenapa semua ini harus terjadi? Di Yakobus 1 ayat 12 katakan, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Karena orang yang bertahan di dalam pencobaan,
Mereka adalah orang-orang yang akan menerima mahkota kehidupan yang daripada Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, goncangan yang hari-hari ini, pencobaan yang hari-hari ini datang kepada setiap kita. Ketika kita bisa bertahan, maka kita akan menerima mahkota kehidupan yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, berapa waktu ini rumah saya mengalami serangan dari ribuan semut, Bapak Ibu. Ya, ribuan semut ini masuk ke dalam rumah saya melalui jalur kabel dari sebuah pohon, saudara. Ya, awalnya saya tidak terlalu keganggu, tetapi begitu suatu waktu saya lihat ternyata di dalam Ethernet saya itu mereka bisa membolongi Ethernet itu dan masuk ke rumah saya, saudara. Dan saya tidak mau ketika saya tidur ada semut-semut yang berjatuhan dari atas saya, saudara. Karena itu saya coba ambil semprotan hama, saudara. Saya ambil semprotan hama, saya dekati lubang semut itu yang ke Ethernet saya, dan saya coba semprotkan semprotan hama itu, saudara. Saya coba semprotkan, dan saudara tahu ada dua jenis semut yang ada, saudara. Semut yang sama, tetapi ada dua jenis respon dari semut ini yang berbeda, saudara. Yang pertama adalah semut yang ketika saya semprotkan semprotan hama, mereka panik, mereka keluar dari lubang itu dan akhirnya terkena aroma dari semprotan hama itu dan mereka mati. Dan ada semut-semut yang lain yang keluar, mereka mati. Tapi ada semut yang kedua, saudara, yaitu semut yang tetap tinggal di dalam lubang Ethernet saya, saudara. Semut itu bertahan tidak keluar, saudara, dari lubang Ethernet. Saya coba goncang-goncangkan, saudara. Saya coba goyang-goyangkan, saudara. Semut itu tidak keluar. Dia hanya berjalan-jalan di dalam ruangan yang gelap itu, saudara. Dan singkat cerita, saudara, keesokan harinya saya lihat ternyata semut-semut itu sudah pergi, saudara. Dan semut-semut yang waktu saya semprotkan semprotan hama, mereka coba keluar dari lubang itu, mereka akhirnya mati, saudara. Apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Saudara, banyak orang hari-hari ini karena kepanikan, karena sesuatu kebutuhan, akhirnya menuntun mereka untuk mencoba melakukan sesuatu, dan akhirnya sesuatu itu membuat mereka mengambil keputusan yang salah. Biarlah setiap kita hari-hari ini kita mengambil keputusan yang benar, di mana kita terus bertanya kepada Tuhan dan berjalan di dalam tuntunannya Tuhan, tidak berjalan di dalam kepanikan, tidak berjalan di dalam kegelisahan, karena kita tahu Tuhan Allah yang ada bersama dengan kita. Dia Allah Immanuel yang hidup dan tinggal di dalam kita. Dia yang akan menuntun setiap kita dari kemenangan sampai kepada kemenangan. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Ya, saudara, hari ini kita juga akan belajar dari kisah bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir karena ratusan tahun diperbudak oleh bangsa Mesir. Ya, dari kisah ini kita akan belajar bagaimana menjadi seorang survivor, seorang yang bertahan sampai pada kesudahannya dan menerima mahkota yang terbaik daripada Tuhan. Baik, kita buka, saudara, dari Keluaran 14 ayat yang pertama dan yang kedua. Keluaran 14 ayat yang pertama dan kedua. Saya bacakan, saudara. Dari judul perikopnya berkata, Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Ayat yang pertama berkata, firman Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-Hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Saudara, firman Tuhan katakan kepada Musa, dibilang, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali. Balik kembali. Saudara, ketika ada kata balik kembali, berarti ada satu titik yang sudah mereka lewati, dan titik itu Tuhan minta supaya mereka kembali ke titik yang semula.
Saudara, itu bukanlah sesuatu yang mudah, saya percaya. Karena kalau saudara baca kisah bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, di belakang mereka ada ratusan tentara yang mengejar, ingin membunuh mereka supaya mereka kembali lagi. Dan di depan mereka ada laut yang besar yang tidak bisa diseberangi oleh bangsa Israel pada waktu itu. Saudara tahu, itu bukan hal yang mudah. Tetapi pada waktu itu Tuhan berfirman kepada Musa, balik kembali, mundur kembali. Saudara, saya tahu pasti ada kepanikan, ada kekhawatiran, ada tanda tanya besar di dalam orang Israel. Kenapa harus kembali? Kenapa harus ke titik yang mereka sudah pernah lewati? Saudara, kalau saudara klik di Google, saudara klik Laut Teberau atau laut di mana di situ bangsa Israel pernah keluar dari perbudakan Mesir, saudara akan menemukan, dan ada seorang dokter sejarah, saudara, dia menemukan ternyata di titik itu, di titik di mana Tuhan meminta mereka kembali, itu adalah satu titik di mana di titik itu ada satu jembatan besar di antara Laut Tiberau. Saudara, ternyata mata Tuhan jauh melampaui mata manusia. Mata Tuhan jauh melampaui mata Google, saudara. Mata Tuhan sanggup melihat sampai kedalaman Laut Teberau, sehingga Tuhan tahu di titik itu bangsa Israel harus melewatinya, dan di titik itu mereka diminta kembali agar mereka bisa menyeberang ke tanah yang berikutnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara mengalami apa yang bangsa Israel alami pada waktu itu, di mana Tuhan minta saudara kembali, saudara mundur sejenak ke suatu titik di mana titik itu sudah pernah saudara lewati. Memang tidak mudah, tidak gampang, dibutuhkan kerendahan hati untuk kita bisa kembali kepada satu titik itu. Tapi percayalah saudara, di dalam titik itulah ketika Tuhan minta bangsa Israel kembali, dan di titik itu ada satu jembatan yang menghubungkan satu pulau dengan pulau yang lain, satu daratan dengan daratan yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita taat sama Tuhan, kita seakan-akan diminta mundur untuk kembali sama Tuhan. Dan disitulah Tuhan bangun satu jembatan mujizat buat kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita hari-hari ini kita mulai belajar bisa melihat di mana Tuhan, apa yang Tuhan mau itu bisa kita lakukan, di mana Tuhan membuka satu jembatan untuk kita bisa lalui, dan dari jembatan itulah mujizat Tuhan dinyatakan. Karena itu saudara, berhenti bertanya, mulailah percaya. Berhenti bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa saya? Kenapa harus ini yang saya lakukan? Kenapa ini yang harus saya lalui? Kenapa ini yang harus saya hadapi? Percayalah, di situ Tuhan sudah membangun sebuah jembatan untuk saudara dan saya mengalami mujizat Tuhan. Ada satu cerita saudara, ya, ada seorang akrobator, dia bisa berjalan di atas seutas tambang saudara, dari satu titik ke titik yang lain, dari satu gedung ke gedung yang lain, yang berjarak 100 sampai 200 meter saudara. Suatu ketika sang akrobator dia mempertunjukkan kehebatannya berjalan di atas tali, di atas gedung dengan ketinggian 12 lantai saudara. Di atas gedung itu dia hanya menggunakan sebatang tombak, sebatang pipa dia buat berjalan melewati tambang yang berjarak 100 meter lebih saudara.
Ketika itu semua penonton bertepuk tangan, semua penonton memberi semangat kepada sang akrobator. Sang akrobator bertanya, "Bapak Ibu, percayakah Bapak Ibu bahwa saya sanggup dari titik ini ke titik yang seberang?" Semua penonton memberi tepuk tangan, memberi semangat dan keyakinan bahwa sang akrobator sanggup, karena sang akrobator sudah sering melakukan hal itu. Dan singkat cerita, sang akrobator bisa dari titik A ke titik B. Saudara, ketika sang akrobator ingin kembali dari titik B ke titik A, di mana dia memulai, dia bertanya kembali kepada penonton, "Bapak Ibu hadirin semua, Bapak Ibu percaya bahwa saya sanggup melewati dari titik B ke titik A?" Semua bertepuk tangan, saudara. Semua memberi semangat, saudara. Dan mereka percaya. Tapi ada satu pertanyaan tambahan dari sang akrobator. Dia bertanya seperti ini, "Apakah Bapak Ibu percaya?" "Percaya." "Kalau begitu, siapakah yang mau berjalan bersama saya di atas pundak saya dari titik ini ke titik yang seberang?" Saat itu semua hening, semua tidak ada yang memberikan tepuk tangan, apalagi mengacungkan tangan. Semua sepi. Dan tiba-tiba ada seorang anak kecil, dia mengangkat tangannya dan dia berkata, "Saya mau." Wah, semua hadirin yang pada waktu itu ada di situ, mereka tersentak kaget dan melihat ke arah anak kecil ini. Anak kecil itu akhirnya lari dan dia dibawa sama sang akrobator. Dia ditanya sama sang akrobator, "Apakah kamu percaya bahwa kamu sanggup, kita sanggup melewati ini semua?" Dan puji nama Tuhan, dia percaya. Iya, baik. Saudara, di poin yang pertama dikatakan berhenti bertanya dan mulailah percaya. Di poin yang kedua ini berhenti bertanya dan mulailah melangkah. Saudara, langkah 1000 dimulai dari satu langkah pertama. Saya percaya di langkah yang pertama memang tidak mudah, tetapi langkah pertama itu menentukan langkah-langkah kita yang berikutnya. Saudara, terambil dari Keluaran 14 ayat yang ke-15. Keluaran 14 ayat yang ke-15, firman Tuhan katakan begini, saudara. "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering." Sungguh, saudara, kalau saya jadi Musa, itu bukan hal yang mudah juga, saudara. Tuhan sudah katakan, "Angkatlah tongkatmu dan belahlah laut itu." Saudara, Musa mungkin sudah melewati 10 kali mujizat yang Tuhan lakukan untuk supaya Firaun bisa melepaskan bangsa Israel. Tetapi untuk membelah laut Teberau mungkin belum pernah Musa alami. Dan itu mungkin menjadi satu mujizat yang paling besar yang harus Musa lakukan. Ketika bangsa Mesir ada di belakang bangsa Israel, laut besar ada di depan mereka. Tapi waktu itu firman Tuhan katakan, "Mengapakah engkau berseru-seru kepadaku?" Saudara, berseru-seru di sini bukan hanya ngomong, bukan hanya menyampaikan, tapi bersungut-sungut, marah sama Musa. Saudara tahu, Tuhan Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Kalau Tuhan Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya, kalau umatnya bersungut-sungut, apa yang terjadi? Kita sedang menurunkan Tuhan dari tahtanya. Kalau kita memuji menyembah Tuhan, kita bersyukur meninggikan nama Tuhan, Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Kalau kita bersungut-sungut di hadapan Tuhan, kita sedang mencoba menurunkan Tuhan dari tahtanya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan katakan, hentikanlah sungut-sungutmu itu, mulailah melangkah. Memang tidak mudah saudara untuk mengambil sebuah keputusan, untuk memulai sesuatu yang baru, untuk mengalami sesuatu yang baru. Tetapi percayalah, ketika Tuhan yang memerintahkan kita untuk kita pergi dan melangkah untuk sesuatu yang baru dalam kehidupan kita, biarlah kita taat sama Tuhan. Walaupun ada kekhawatiran, walaupun ada ketidakmustahilan di dalam Tuhan, tapi buat kita itu menjadi mustahil. Percayalah, ketika Tuhan yang suruh, Tuhan akan siapkan segala sesuatunya yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Yang terpenting buat kita orang percaya, kita mulai belajar percaya dan melangkah di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melangkah di dalam kehendak Tuhan dibutuhkan keberanian, dibutuhkan satu pengorbanan yang besar untuk sebuah komitmen yang besar. Tetapi tidak dibutuhkan komitmen yang besar untuk sesuatu yang besar. Karena sesuatu yang besar dihasilkan dari komitmen yang besar. Hari ini saya tidak tahu keberadaan Bapak Ibu Saudara, tapi kalau Tuhan suruh Bapak Ibu melangkah untuk memulai sesuatu yang baru, mulailah melangkah. Hentikanlah sungut-sungut kita, hentikanlah kekhawatiran kita, hentikanlah segala sesuatu yang menghalangi Tuhan bekerja di dalam kita. Saya tidak tahu keberadaan Bapak Ibu Saudara hari-hari ini, tapi yang saya tahu, ketika kehidupan kita mulai belajar taat di hadapan Tuhan, akan ada penyediaan Tuhan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Dalam goncangan saudara, kita tidak hanya duduk dan diam. Kita berdoa, kita juga melangkah. Kita berdoa, kita juga mulai punya hikmat untuk memulai segala sesuatu. Mungkin hari-hari ini di musim pandemik ini ada banyak hal yang membatasi kebebasan saudara. Ada banyak hal yang membatasi aktivitas kita. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan buat kita melakukan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Dan karena kalau kita percaya, kita akan melihat sesuatu yang ajaib yang Tuhan kerjakan. Berhentilah bertanya dan mulailah melangkah. Karena saya tahu di depan sana ada sesuatu yang besar yang Tuhan sudah siapkan buat saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita hari-hari ini jadi orang-orang yang survivor, orang-orang yang bertahan di hadapan Tuhan, melalui cobaan, melalui goncangan, melalui segala apapun yang kita lewati. Karena kita tahu Tuhan Allah bersama-sama dengan kita. Tuhan Allah menyertai hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan saya ada banyak hal yang saya harus ambil untuk saya melangkah di dalam sesuatu yang baru. Karena itu saudara, hidup ini adalah sebuah keputusan. Dari kita bangun pagi, kita punya keputusan, mau bangun atau mau tidur lagi. Ketika saudara mau bangun untuk ke kamar mandi, saudara punya keputusan, ingin gosok gigi atau ingin langsung mandi. Ketika saudara sudah mandi, saudara ada lagi keputusan, mau pakai baju atau tidak pakai baju. Ketika saudara memilih memakai baju, ada banyak pilihan-pilihan baju di dalam lemari saudara. Karena itu saudara, hidup ini adalah pilihan. Ketika saudara memilih taat sama Tuhan, ketika saudara memilih untuk melangkah bersama dengan Tuhan, saya percaya ada mujizat Tuhan yang Tuhan sediakan buat saudara. Berhenti bersungut-sungut. Karena ketika kita bersungut-sungut, kita sedang menurunkan Tuhan dari tahtanya. Karena ketika kita turunkan Tuhan dari tahtanya, berarti kita sedang meninggikan diri kita. Kita sedang memimpin hidup kita dengan caranya kita. Kita sedang memimpin hidup kita dengan apa yang kita mau. Saya tahu ujungnya pasti kesia-siaan. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, selalu ada mujizat, selalu ada kesempatan, selalu ada hal-hal yang baik
yang Tuhan sediakan. Walaupun hari ini Bapak Ibu itu belum kelihatan, walaupun hari ini Bapak Ibu itu belum nyata dalam kehidupan kita, biarlah kita tetap menjadi pribadi yang melangkah bersama dengan Tuhan. Berhenti bertanya, mulai percaya. Berhenti bertanya dan mulai melangkah. Dan saya percaya Kanaan sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan sampai hari ini. Kiranya firman ini bisa memberkati Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu melangkah, dimanapun Bapak Ibu berjalan, dimanapun Bapak Ibu ada di dalam kehidupan ini. Dan saya percaya setiap keputusan kita yang kita ambil karena kita percaya, yang kita ambil karena kita melangkah, karena kita taat sama Tuhan, saya percaya ada hal-hal yang besar yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah dimanapun Bapak Ibu berada, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada saat hari ini, mari kita tundukkan kepala. Bapak Ibu datang sama Tuhan, Bapak Ibu berdoa sama Tuhan saat ini. Hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Datang sama Tuhan dengan kerendahan hati. Datang sama Tuhan untuk minta dikoreksi. Datang sama Tuhan untuk saudara bisa diperbaiki sama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal ketika kita percaya dan mau melangkah, kita akan menerima sesuatu yang baru dari Tuhan. Mari saudara, taruh tanganmu di dada, tutup matamu, dan kita mulai berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kebenaran-Mu. Hamba berdoa saat hari ini buat setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah pertolongan-Mu ada atas setiap kami Tuhan. Ketika kami berhenti bertanya dan mulai percaya, ketika kami berhenti bertanya dan mulai melangkah, kami percaya ketika kami melakukannya dengan ketaatan daripada-Mu, Engkau akan membukakan pintu-pintu yang ajaib dalam kehidupan kami. Apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, timbul dari hati kami, Tuhan sediakan bagi setiap kami. Berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kesehatan yang sempurna, damai sejahtera menguasai setiap kami ya Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk bisa terus ada di dalam kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan saudara, dimanapun saudara berada. Biarlah firman ini bisa memberkati, dan setiap kita masih terus dalam perlindungan Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan menyertai kita senantiasa, karena damai sejahtera Allah hidup dan tinggal di dalam kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa. Shalom, sampai jumpa saudara.